Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 7E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis finansial dan analisis ekonomis mata kuliah evaluasi proyek, dosen pengampu Bapak Agus Karjuni MPDI. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai analisis finansial dan analisis ekonomis. Yang pertama, analisis kelayakan finansial, yaitu alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Aspek finansial ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan jumlah dana dan sekaligus alokasinya serta mencari sumber dana yang berkaitan secara efisien sehingga memberikan keuntungan yang maksimal. Di dalam analisis finansial proyek dilihat dari sudut badan atau orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung di dalam proyek. Di dalam analisis ekonomi, suatu proyek bisa dilihat dari sudut pandang perekonomian sebagai keseluruhan. Ada beberapa unsur yang berbeda penilaiannya antara analisis finansial dengan analisis ekonomis, yaitu dalam hal harga, biaya, dan pembayaran transfer. Yang pertama, harga. Di dalam analisis ekonomi selalu digunakan harga bayangan, yakni harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya. Yang kedua, biaya. Biaya di dalam analisis ekonomi ini input suatu proyek, yaitu manfaat yang hilang bagi perekonomian. Yang ketiga, pembayaran transfer. Di dalam pembayaran transfer ini menyangkut masalah pajak, subsidi, dan bunga. Pajak di dalam analisis ekonomi proyek tidak dikurangi atau dikeluarkan dari manfaat proyek, karena pajak bagian dari hasil neto proyek yang diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Yang kedua, subsidi. Subsidi ini menimbulkan persoalan di dalam perhitungan biaya suatu proyek. Kenapa? Karena subsidi ini sesungguhnya pembayaran transfer dari masyarakat kepada proyek, sehingga dalam analisis finansialnya mengurangi atau menurunkan biaya proyek. Jadi berarti menambah manfaat proyek. Selanjutnya, berbagai biaya dalam proyek. Dalam proyek itu ada berbagai biaya seperti tanah, tenaga kerja, peralatan, dan bahan-bahan untuk konstruksi. Tanah yang dihitung sebagai biaya tanah yakni produksi yang dikorbankan karena tanah digunakan dalam proyek. Artinya kalau tanah yang digunakan dalam proyek itu sebelumnya sudah menghasilkan, maka yang dihitung sebagai biaya tanah adalah nilai sekarang neto bagi produksi yang dikorbankan itu berdasarkan harga pasar yang merupakan the opportunity cost bagi tanah. Nilai sewa tanah. Di banyak negara tanah jarang dijual tetapi disewakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tanah dianggap sebagai ukuran yang baik bagi nilai neto produksi tanah. Dengan demikian, bagi the opportunity cost jika penggunaan tanah berubah. Selanjutnya, tenaga kerja. Dalam menentukan biaya tenaga kerja harus dibedakan antara yang terdidik dan yang terlatih. Kenapa hal ini harus dibedakan? Karena tenaga kerja yang tidak terlatih dinilai dengan tingkat upah bayangan. Misalnya, jika upah buruh di daerah pedesaan pada musim sibuk sebesar 1.000 per head, biasanya bekerja pada masa itu selama 90 hari. Dengan upah bayangan tahunannya menjadi 90 dikali rupiah sama dengan rupiah sekian. Upah bayangan menggambarkan nilai ekonomi penghasilan tahunan buruh tanpa proyek. Perlu diingat bahwa upah yang betul-betul diterima buruh yang dimasukkan dalam biaya finansial
adalah jauh lebih besar daripada jumlah tersebut. Tingkat upah bayangan tidak berlaku secara nasional. Selanjutnya, biaya peralatan atau bahan-bahan untuk konstruksi. Dalam hal ini perlu dilihat apakah ada yang merupakan barang yang diperdagangkan. Jika bahan-bahan tersebut merupakan barang yang diperdagangkan, maka harus diperhitungkan sebagai biaya, yakni harga perbatasan bahan-bahan tersebut. Artinya harga untuk bahan-bahan yang diimpor atau harga untuk bahan-bahan yang diekspor. Selanjutnya, bunga. Bunga selama masa konstruksi sama halnya dengan bunga pada umumnya, maka untuk biaya investasi dibebankan pada waktu diadakan investasi. Bunga selama masa konstruksi ini tidak dihitung sebagai bunga ekonomik, tetapi kalau biaya investasi diperhitungkan pada waktu perlunasan pinjaman dan bunga cicilan, maka pembayaran bunga selama konstruksi perlu diperhitungkan dalam biaya ekonomik. Selanjutnya, biaya operasi dan pemeliharaan. Biasanya sesudah masa konstruksi ada biaya tahunan untuk kebutuhan rutin selama umur ekonomis proyek, yakni biaya operasi dan pemeliharaan. Biaya pengganti. Banyak proyek membutuhkan investasi dengan panjang umur yang berbeda-beda. Selanjutnya ada biaya yang tak terduga. Karena semua biaya dihitung atau diperkirakan jauh sebelum waktu dikeluarkan, biasanya selalu ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam perhitungan. Untuk itu butuh diadakannya tambahan suatu jumlah untuk biaya konstruksi. Biaya-biaya ini dapat lebih besar daripada yang diperkirakan semula. Misalnya, pekerjaan ternyata lebih sulit atau membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diduga semula. Selanjutnya, biaya yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Selain biaya-biaya tersebut di atas, juga sering dijumpai biaya yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas. Misalnya, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara atau bising, kerusakan pemandangan karena adanya jaringan listrik, dan sebagainya. Biaya ini memang real, tetapi sulit dihitung di dalam ukuran uang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat buat kita.